Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Annyeonghaseyo, selamat bergabung, selamat berjumpa lagi di Hanguk Channel. Yang mana di channel ini kita belajar bersama untuk mempelajari tata bahasa Korea atau grammar bahasa Korea. Meskipun kita bukan pujangga yang pandai merangkai kata, namun setidaknya kita belajar tata bahasa untuk bisa berbicara. Nah teman-teman, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang kata sifat ya, yang mana kata sifat ini adalah bentuk ungkapan suatu perubahan yang berbeda dari waktu sebelumnya, yaitu kita menggunakan rumus kata sifat plus ajida atau ojida, yang mana rumus ini yang menggunakan kata sifat plus ajida atau ojida ini adalah menunjukkan suatu ungkapan atau ekspresi bentuk perubahan suatu keadaan dari waktu yang sebelumnya. Untuk lebih jelasnya bagaimana materi kita kali ini atau penjelasannya tentang rumus ajida atau ojida yang ditambahkan pada kata sifat, langsung saja kita bahas bersama-sama berikut ini. Nah teman-teman, untuk pembahasan kita kali ini yaitu kita akan membahas tentang kata sifat yang kita beri imbuhan ajida atau ojida ya. Ya, ajida atau ojida ini berarti nanti untuk kata sifatnya ini kita rubah dahulu menjadi bentuk informal ya. Maka ini menggunakan rumus ajida atau ojida, yang mana kita bisa mengartikannya secara ekspresif ya. Ekspresif itu bukan arti yang sebenarnya. Kata sifat yang kita berikan imbuhan jida ini tadi, yaitu akan kita bisa mengartikannya menjadi titik-titik. Lalu apa fungsinya memberikan imbuhan jida ini kepada untuk kata sifat? Jadi fungsi untuk penambahan ini yaitu mengungkapkan suatu perubahan keadaan dari waktu ke waktu ya, perubahan keadaan dari waktu ke waktu, yang mana ungkapan ini kita tempelkan pada kata sifat. Jadi perubahannya ini adalah kita ungkapkan dalam bentuk sifatnya. Misalnya sebelumnya itu kecil menjadi besar, jadi kita sebelumnya kecil menjadi besar. Ini adalah bentuk perubahan ya, bentuk perubahan yang berbeda dari waktu sebelumnya. Maka kita menggunakan rumus jida ini. Lalu untuk rumusnya, untuk penggunaan penambahan jida untuk kata sifat ini, rumusnya yaitu kita gabungkan, kita tambahkan pada kata sifat ya tentunya, karena perubahannya ini adalah untuk ungkapan yang dalam bentuk kata sifat. Rumusnya yaitu kata sifat plus ajida ini untuk kata sifat yang berakhiran vokal a atau o. Lalu kata sifat plus ojida ini untuk kata sifat yang berakhiran vokal selain a atau o. Lalu yang terakhir menggunakan hejida. Hejida ini untuk kata sifat yang berakhiran hada ya. Jadi rumusnya menggunakan ini. Ini untuk ungkapan suatu perubahan keadaan ya, menggunakan jida. Nanti ada lagi penambahan jida yang bukan berarti ini. Jadi nanti beda lagi. Kalau untuk kata sifat yang untuk mengungkapkan suatu perubahan dari waktu ke waktu, kita menggunakan kata sifat plus jida yang mana kata sifatnya kita rubah dulu dalam bentuk informal ya. Jadi untuk yang kata ini tadi rumusnya, kalau kata sifatnya itu berakhiran vokal a atau o, kita menggunakan ajida. Kalau yang kata sifatnya ini berakhiran selain vokal a atau o, ini menggunakan rumus ojida, seperti itu. Dan hejida untuk kata sifat yang berakhiran hada. Langsung saja kita contohkan, misalnya seperti ini. Kata jagda kita tambahkan rumus ajida karena jagda berakhiran vokal a. Jagda plus ajida menjadi jaka jida. Jaka jida atau jaka jioyo atau jaka jesoyo. Itu bentuk dalam kalimatnya. Jaka jioyo itu bentuk biasa, kalau bentuk lampau jaka jesoyo, seperti itu. Lalu kata gilda ini, karena gilda ini adalah kata sifat yang berakhiran selain vokal a atau o, yang di sini adalah i ya. Gilda maka menggunakan rumus ojida, maka menjadi girojida atau girojioyo, atau bentuk lampaunya girojesoyo, seperti itu. Lalu yang hada langsung menjadi hejida ya. Kata sifat yang berakhiran hada menjadi hejida atau hejioyo atau hejesoyo. Jadi seperti itu penggunaannya.
Dan teman-teman, selanjutnya di sini saya sudah membuatkan tabel yang berisikan beberapa kata dasar yang kita gabungkan dengan menggunakan rumus tadi ya, rumus menggunakan tambahan jida. Di sini ada beberapa kata dasar yang di sini sudah kita tambahkan. Di sini juga ada beberapa kata dasar dan di sini yang sudah ditambahkan rumus jida. Langsung saja kita mulai dari yang pertama, kata dasarnya yaitu kata johda. Nah, kita ulangi satu lagi. Di sini ada kata johda, ini adalah kata yang berakhiran dengan vokal O ya, johda. Menjadi kita menggunakan rumus ajida. Jadi johda menjadi joa jioyo atau joa jiosoyo. Kalau bentuk lampaunya joa jiosoyo ya. Kalau bentuk yang biasa joa jioyo. Yebeda menjadi yepo jioyo. Dobda menjadi dowo jioyo. Palgada menjadi palge jioyo. Lalu kata dasar lagi di sini tatet hada, ini yang menggunakan hada. Tatet hada menjadi tatet hejioyo. Konkang hada menjadi konkang hejioyo. Lalu kata pion hada menjadi pion hejioyo. Kata dareda menjadi dala jioyo. Ya, di sini yang bentuk biasa. Kalau yang bentuk lampau tinggal menambahkan sang siat ya, siatnya itu di sini. Coba pion hejesoyo misalnya seperti itu, atau dala jesoyo, dala jesoyo. Ini yang bentuk biasa dala joyo. Kalau yang bentuk lampau menjadi dala jesoyo, seperti itu ya. Nah teman-teman, selanjutnya nanti saya akan memberikan penjelasan tentang prosedur atau ketentuan penggunaan rumus kata sifat yang kita gabungkan atau kita berikan imbuhan jida tadi, yang berfungsi untuk mengungkapkan suatu perubahan keadaan dari waktu ke waktu. Jadi nanti ada prosedurnya atau ketentuan penggunaan rumus ini. Namun sebelumnya saya akan memberikan beberapa contoh sederhana dulu ya, sebelum saya memberikan penjelasan tentang prosedur penggunaannya. Di sini saya berikan contoh beberapa kalimat dahulu yang sederhana. Langsung saja kita lihat contohnya bagaimana seperti ini. Nah, di sini saya memberikan 3 contoh ya, 3 contoh kalimat yang sederhana saja untuk penggunaan rumus tadi ya, rumus yang sudah kita jelaskan, yaitu kata sifat yang kita beri imbuhan jida, yang artinya menjadi, seperti itu. Contoh yang pertama, Bungsoni ko jessoyo, balonnya menjadi besar ya. Bungsoni ko jessoyo, balonnya menjadi besar. Jadi keda kita tambahkan jida menjadi ko jessoyo. Ini bentuk lampau ya. Nanti ada prosedur penggunaannya. Nanti saya akan menjelaskannya. Balonnya menjadi besar. Jadi artinya seperti itu. Yang awalnya sebelumnya itu kecil dan sekarang besar, itu adalah suatu bentuk perubahan sifat. Jadi kita menggunakan, untuk mengungkapkannya, kita bisa menggunakan penambahan jida di sini pada kata sifatnya. Jadi ini adalah bentuk perubahan, ungkapan bentuk perubahan suatu keadaan yang mana berbeda dari sebelumnya, seperti itu ya. Jadi ungkapan ini khusus untuk bentuk perubahan pada kata sifat. Saya ulangi lagi, Bungsoni ko jessoyo, balonnya menjadi besar. Untuk contoh yang kedua, Onika nalsin hejessoyo, kakak perempuanku menjadi langsing. Ya, kata menjadi langsing menunjukkan ini adalah kata sifat. Nalsin hada adalah bentuk kurus atau langsing ya. Kita tambahkan jessoyo jida atau bentuk lampaunya menjadi jessoyo. Di sini adalah menunjukkan ungkapan yang mana sebelumnya itu tidak langsing ya. Sebelumnya itu tidak langsing dan sekarang menjadi langsing, seperti itu. Ini bentuk perubahan yang kita ungkapkan dengan menggunakan tambahan jida. Jadi beda ketika kita tidak menggunakan jida, itu untuk mengungkapkan bukan untuk perubahan, tetapi kalau untuk mengungkapkan suatu bentuk perubahan dari waktu ke waktu atau perbedaan dari sebelumnya sampai sekarang ini menjadi berbeda, ini kita menggunakan tambahan jida yang menjadi josoyo atau jioyo. Onika nalsin hejessoyo, kakak perempuanku menjadi langsing ya, yang mana sebelumnya itu tidak langsing atau mungkin gemuk. Contoh yang ketiga, Pinokio는 거짓말을 하면 코가 길어져요. Pinocchio jika berbohong maka hidungnya menjadi panjang. Ya, ini adalah bentuk perubahan. Gilda artinya panjang, kita tambahkan jida menjadi 길어져요, menjadi panjang. Jadi ini bentuk perubahan yang mana sebelumnya itu tidak panjang dan menjadi panjang. Nah, itu perubahannya. Pinocchio는 거짓말을 하면 코가 길어져요. Pinocchio jika berbohong maka hidungnya menjadi panjang.
Nah teman-teman, selanjutnya seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwasanya saya akan memberikan ketentuan atau penjelasan tentang ketentuan atau prosedur penggunaan rumus yang sudah kita bahas tadi, yaitu kata sifat yang kita beri imbuhan jeda yang berfungsi adalah sebagai untuk mengungkapkan bentuk suatu perubahan suatu keadaan dari waktu ke waktu tadi ya. Ini ada prosedur penggunaannya. Jadi penggunaan jeda pada kata sifat ini kita ada prosedur atau ketentuannya. Bagaimana ketentuannya? Langsung saja kita bahas berikut ini. Jadi ketentuan penggunaan rumus tadi, rumus kata sifat yang kita berikan imbuhan jeda yang artinya adalah mengungkapkan bentuk perubahan. Ini ada prosedurnya, yaitu yang pertama, untuk ekspresi yang menggunakan jeda ini, yang fungsi ini loh ya, yang kita gabungkan pada kata sifat. Ekspresi dengan jeda ini hanya digunakan dengan kata sifat ya. Hanya digunakan pada kata sifat dan tidak bisa digunakan dengan kata kerja. Ini yang mempunyai jeda yang berfungsi sebagai bentuk perubahan suatu keadaan dari waktu ke waktu tadi. Ya, nanti ada lagi jeda yang bukan fungsi ini ya. Jadi untuk yang fungsi ini adalah ekspresi dengan jeda yang ini hanya digunakan dengan kata sifat dan tidak bisa digunakan dengan kata kerja. Contoh kata sifat dalam bentuk kalimat seperti ini ya. Yoko-shi는 예뻐졌습니다 atau 예뻐졌어요. Jadi Yoko menjadi cantik. Ketika menggunakan rumus ini adalah ungkapan bentuk perubahan ya, yang mana sebelumnya ini adalah bukan seperti ini. Misalnya seperti kata 예뻐졌습니다, ini adalah menjadi cantik, yang mana ini adalah bentuk perubahan yang sebelumnya mungkin terlihat tidak cantik ya, dan sekarang menjadi cantik. Ini bentuk perubahan. Jadi kita menggunakannya pada kata sifat. Yoko-shi는 예뻐졌습니다. Yoko menjadi cantik. Jadi seperti ini. Ini adalah bentuk perubahan yang kita gunakan pada kata sifat. Kita lanjut untuk ketentuan yang kedua atau prosedur yang kedua. Jadi untuk penggunaan rumus ini, jeda atau penambahan jeda pada kata sifat ini bisa menggunakan bentuk lampau ya. Bisa menggunakan bentuk lampau dengan rumusnya berubah menjadi ajessoyo atau ojessoyo. Jadi bentuknya lampau seperti ini, menggunakan sangsiat seperti ini. Ketika menggunakan bentuk lampau, ini adalah bentuk ungkapan yang mengungkapkan perubahan yang dihasilkan dari tindakan yang dilakukan di masa lalu atau masa sebelumnya, waktu sebelumnya. Jadi bentuk perubahan yang dihasilkan dari suatu tindakan yang dilakukan pada masa atau waktu yang sebelumnya. Contohnya seperti ini. 아이스크림을 많이 먹어서 뚱뚱해졌어요. Karena saya banyak makan es krim, maka menjadi gemuk. Di sini ada kata 뚱뚱하다 yang kita tambahi dengan menggunakan jeda yang bentuk lampau. Nah, 뚱뚱하다 artinya gemuk, jadi kita tambahkan jeda menjadi 뚱뚱해졌어요, bentuk lampau. Di sini adalah bentuk perubahan yang mana dihasilkan oleh tindakan yang dilakukan pada masa sebelumnya. 뚱뚱하다 gemuk menjadi 뚱뚱해졌어요 artinya menjadi gemuk ya. Ini dengan menggunakan bentuk lampau, 뚱뚱해졌어요 seperti ini. Jadi ini yang benar seperti ini. Ini adalah bentuk perubahan yang dilakukan yang dihasilkan dari tindakan yang dilakukan pada masa lalu atau masa sebelumnya. Jadi kita tidak boleh menggunakan bentuk yang bukan lampau ya. Misalnya seperti ini. 아이스크림을 많이 먹어서 뚱뚱해져요. Seperti ini, bentuk biasa. Ini tidak boleh ketika ini adalah untuk mengungkapkan suatu perubahan yang dihasilkan dari tindakan yang sebelumnya ya, atau masa lalu. Ini tidak boleh menggunakan bentuk biasa seperti ini. Harus menggunakan rumus bentuk lampau. Ya, karena ini sudah dilakukan. 아이스크림을 많이 먹어서 karena saya banyak makan es krim. Ini yang dilakukan sebelumnya. 뚱뚱해졌어요 maka saya menjadi gemuk. Jadi menggunakan bentuk lampau karena sudah dilakukan pada suatu hal atau perubahan yang dihasilkan dari tindakan yang dilakukan sebelumnya, yaitu makan es krim banyak. Ini yang sudah dilakukan. Jadi hasilnya adalah menjadi gemuk. Maka menggunakan bentuk lampau, 뚱뚱해졌어요 seperti ini. Kita tidak boleh menggunakan yang bentuk biasa kalau ungkapan perubahannya sudah dilakukan ya. Jadi perubahan yang sudah dilakukan, perubahan yang dihasilkan dari sesuatu hal yang sudah dilakukan pada masa sebelumnya. Lalu selanjutnya, selain kita bisa menggunakan dalam bentuk lampau yang tadi 졌어요, kita bisa juga menggunakan bentuk yang biasa, yaitu menggunakan
ajoyo atau ojoyo ya, tidak menggunakan bentuk lampau. Ini juga boleh, akan tetapi penggunaan ini digunakan untuk mengungkapkan perubahan yang umumnya terjadi jika atau ketika tindakan tertentu dilakukan. Ya, ini adalah bentuk ungkapan yang umumnya terjadi atau masih diandaikan ya, tetapi andaikan itu pada umumnya bisa terjadi ketika dilakukan ya. Jadi ungkapan untuk yang menggunakan bukan bentuk lampau, yang bentuk biasa, yaitu ajida atau ojida atau ojioyo, ini digunakan untuk mengungkapkan suatu perubahan sifat yang umumnya terjadi jika atau ketika tindakan tertentu dilakukan. Misalnya contoh seperti ini. Contoh kalimatnya ya mirip ya, tapi ada perbedaan. Aiskrime mani 먹으면 뚱뚱해져요. Jika saya banyak makan es krim, ini menggunakan mion ya. Jadi ada perumpamaan. Aiskrime mani 먹으면 뚱뚱해져요. Maka menjadi gemuk. Di sini kita menggunakan bentuk yang biasa, tidak menggunakan bentuk lampau, karena di sini adalah suatu bentuk perumpamaan ya. Jadi jika dilakukan, pada umumnya jika dilakukan maka akan menjadi seperti ini. Jadi ini menggunakan mion ya. Mion itu adalah bentuk perumpamaan ya, ekspresi atau ungkapan bentuk perumpamaan ya. Tapi tidak belum dilakukan, tapi ketika ini adalah perumpamaan, ini umumnya perubahannya seperti apa itu kan bisa diketahui ya. Jadi boleh menggunakan seperti ini dengan menggunakan rumus jiyoyo yang bentuk biasa ya, bukan lampau. 아이스크림을 많이 먹으면 뚱뚱해져요. Jika saya banyak makan es krim maka menjadi gemuk. Nah, maka kemudian untuk bentuk yang seperti ini justru kebalikan dari yang sebelumnya tadi, karena ini bentuk perumpamaan maka tidak boleh menggunakan bentuk yang lampau. Misalnya seperti ini, 아이스크림을 많이 먹으면 뚱뚱해졌어요. Seperti ini ya. Ini bentuk lampau, ini tidak boleh ya. Bentuk yang seperti ini tidak boleh karena ini adalah bentuk perumpamaan. Maka ketika ini bentuk kalimat yang perumpamaan, maka kita menggunakan yang seperti ini, bentuk biasa. Tidak boleh menggunakan bentuk lampau seperti ini. Jadi ini kebalikan dari yang tadi. Kalau yang tadi yang menggunakan bentuk lampau itu adalah bentuk ungkapan yang sudah dilakukan. Jadi tindakannya itu sudah dilakukan, maka ada perubahan pada kata sifatnya dari perubahan tindakan yang sudah dilakukan. Tetapi untuk yang ini, untuk yang bentuk biasa, ini adalah bentuk ungkapan perumpamaan. Perubahan yang umumnya terjadi ketika dilakukan. Ya, ini masih bentuk perumpamaan. Karena bentuk perumpamaan yang di sini adalah ditandai dengan mion, ini ya, menambahkan mion ini bentuk perumpamaan, maka di sini kita tidak boleh menggunakan bentuk lampau, tapi yang betul adalah menggunakan bentuk biasa seperti ini. Nah teman-teman, untuk selanjutnya saya akan berikan beberapa contoh kalimat percakapan ya, yang berhubungan dengan apa yang kita bahas tadi, menggunakan rumus yang tadi, agar kita lebih bisa untuk memahami bagaimana penggunaannya. Langsung saja bentuk kalimat percakapannya bagaimana, kita lihat berikut ini. Nah, di sini saya sudah menuliskan kalimat percakapan ya. Ini nanti saya berikan beberapa kalimat percakapan. Ini yang pertama, ini ada A dan B ya. A mengatakan, "Wisaka Maroyo, apakah perusahaanmu jauh?" B menjawab, "옛날에는 멀었는데 이사해서 가까워졌어요." Dulu jauh, karena sekarang aku pindah, maka menjadi dekat. Di sini yang ada perubahannya yaitu kata kakabda. Kakabda artinya dekat, kita tambahkan jida yang bentuk lampau karena di sini adalah dalam konteksnya yaitu sudah dilakukan suatu tindakan ya yang menjadi dekat. Kakabda menjadi artinya dekat, kita tambahkan jida jasoyo. Kakawo jasoyo artinya menjadi dekat ya, karena sudah dilakukan suatu tindakan yang menjadikan perubahan, yaitu kata isahada. Isaheso karena sudah pindah rumah, maka menjadi dekat. 옛날에는 멀었는데 이사해서 가까워졌어요. Dulunya jauh, karena sekarang aku pindah rumah atau pindah, maka pindah perusahaan, maka menjadi lebih dekat atau menjadi dekat. Seperti ini. Ini contohnya. Contoh yang kedua, A mengatakan, "날씨가 많이 좋아요." Apakah cuacanya sangat dingin? B menjawab, "비가 오고 나서 추워졌어요." Setelah turun hujan, cuacanya menjadi dingin. Nah, jubda menjadi
cuojesoyo artinya menjadi dingin. Lalu untuk contoh yang ketiga, ada A dan B. A mengatakan nunin apa yo, otoke hiatoyo, penglihatanku buruk, apa yang harus aku lakukan? B menjawab, Tanggenel mani mokomyon, nuni joajoyo. Jika kamu banyak makan wortel, maka penglihatanmu akan menjadi lebih baik ya. Nuni joayo joajoyo ya. Joayo artinya baik, joajoyo menjadi lebih baik ya. Tanggenel mani mokomyon, nuni joajoyo. Jika kamu banyak makan wortel, maka penglihatanmu akan menjadi lebih baik. Nah teman-teman, demikianlah tadi pembahasan kita untuk kali ini, yaitu membahas tentang kata sifat yang kita berikan imbuhan jida, yang mana ini adalah untuk mengungkapkan atau mengekspresikan bentuk perubahan dari satu waktu ke waktu yang berikutnya, yang mana sudah kita bahas. Semoga apa yang kita bahas untuk pertemuan kali ini atau pada video kali ini bisa bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam penulisan, dalam saya menyampaikan, mohon maaf, bisa dikoreksi. Akhirnya dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.